Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Sinta Destika Yopa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tugas 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Oke, Ibu Riana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada jam hari ini? Ya, ada jam nanti jam kelima. Ya, jam kelima sampai jam kelima. Baiklah, semalam itu Ibu Riana sempat WA ya? Ya, betul, dengan Ibu Sinta ya. Katanya ada masalah sedikit terkait dengan belajar di kelas ya? Ya, benar. Oke, baik, hari ini terima kasih untuk waktunya. Kita coba untuk pelaksanaan coaching ya Bu ya. Adapun tujuannya hari ini kita melaksanakan coaching, intinya supaya permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Riana dapat terselesaikan dengan solusi nanti yang bisa Ibu Riana kembangkan melalui masalah-masalah yang dihadapi. Baik, sebelumnya apakah Ibu Riana sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Insya Allah siap. Baik, kalau seperti itu coba Ibu Riana ceritakan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi Ibu Riana itu seperti apa? Ya, nah jadi di sini saya mengajar mata pelajaran IPS terpadu nih Bu. Nah di kelas itu ada beberapa temuan yang saya temui di kelas pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama itu terkait kedisiplinan siswa. Nah, terkait kedisiplinan siswa pada saat memasuki kelas. Nah itu siswa-siswa itu terkadang ketika jam pelajaran bertukaran jam pelajaran, siswa itu malah keluar begitu. Keluar kelas Keluar kelas begitu. Terus nanti baru nanti masuk ketika gurunya masuk. Kalau misalnya gurunya tidak masuk, mereka keluar kelas gitu. Itu masalah kedisiplinan. Yang kedua, masalah motivasi belajar siswa. Nah, siswa-siswa kita ini sebenarnya bisa diarahkan, namun motivasi untuk belajarnya, inisiatif untuk mengembangkan ide itu memang masih cenderung kurang, sehingga guru itu harus benar-benar ekstra memberikan arahan bagaimana agar siswa itu bisa berinisiatif. Selain di sekolah, siswa juga bisa mendisiplinkan dirinya untuk belajar di rumah. Baik, kedisiplinan biasanya itu sering terjadi ketika pergantian jam ya. Tetapi pada saat proses pembelajaran Ibu Riana sendiri, apakah anak-anak disiplin misalnya dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran mungkin ada beberapa siswa yang bisa dikatakan aktif, tetapi sebagian itu masih tergolong mengikuti saja. Ada sebagian yang memang sebagian lagi yang memang agak tidak mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Apakah metode yang sudah diberikan oleh Ibu Riana misalnya seperti pemberian menggunakan alat misalnya media pembelajaran, apakah sudah diterapkan? Itu penerapannya masih minim sih Bu. Nah, mungkin karena kurangnya penerapannya juga bisa jadi hal tersebut bisa membuat anak merasa monoton dalam pembelajaran. Oh baik, berarti dapat dilihat kendalanya salah satunya sarana dan prasarana ya Bu? Benar. Nanti Ibu Riana bisa mengandalkan sumber daya yang ada di lingkungan, apalagi berkaitan dengan IPS, bisa nanti misalnya dengan menggunakan alat dan sebagainya dikaitkan dengan proses pembelajaran IPS ini bisa dibikin. Bisa menggunakan
Kemudian untuk motivasi, memang setiap anak itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi apa yang sudah dilakukan di Ibu Liana terkait untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Kalau misalnya untuk meningkatkan motivasi mungkin lebih ke memberikan misalnya untuk menjadikan memotivasi anak menjadi lebih aktif. Nanti ketika ada pertanyaan, saya sebagai guru memberikan sebuah reward gitu. Nanti ketika ada yang berani menjawab ke depan akan dikasih poin plus gitu. Rewardnya seperti itu, atau diberi ucapan berupa pujian begitu, itu motivasi, contoh motivasi. Atau apa namanya, ya seperti itulah Bu, kira-kira motivasi yang bisa diberikan. Baik, berarti untuk membuat motivasi anak tersebut menjadi meningkat, yang akan dilakukan Ibu Liana salah satunya dengan memberikan reward berupa pujian, baik yang sifatnya terlihat ataupun melalui ucapan. Itu bagus sekali Ibu Liana. Terus yang menjadi tanggung jawab Ibu Liana supaya proses itu dapat berjalan secara kontinu atau terus-menerus, apa yang akan Ibu Liana lakukan? Untuk bisa berjalan secara kontinu tentunya komitmen dari gurunya sendiri yang pertama ya, bahwasanya siswa itu memiliki motivasi yang berbeda-beda tadi ya. Mungkin mengenali karakteristik siswa, kemudian berusaha memberikan motivasi sesuai dengan karakteristik siswa tersebut secara bertahap ya, karena memahami karakteristik siswa juga tidak bisa 1 atau 2 hari begitu. Jadi mungkin lebih ke pendekatan kepada siswanya, bagaimana yang dia butuhkan, kemudian kita beri motivasi, baik itu motivasinya secara keseluruhan ataupun secara pribadinya yang memang memerlukan motivasi khusus gitu. Baik, tadi Bu Liana akan menekankan masalah karakteristik, karena kita dalam proses pelajaran Bu Liana memang kita harus melakukan pemetaan terdahulu supaya kita dapat mengetahui apa yang siswa butuhkan dan apa yang akan kita lakukan, dan jangan lupa untuk memberikan asesmen terlebih dahulu sebelum membuat perangkat pembelajaran. Bagaimana Ibu Liana untuk proses kurikulum kita pada hari ini? Apakah Ibu Liana sudah mendapatkan suatu jawaban dari kasus yang sedang dialami oleh Ibu Liana? Ya, dari uraian permasalahan tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menggiring ke solusi, sebenarnya sudah mendapat jawabannya Bu Sinta. Jadi kedepannya mau seperti apa itu sudah ada gambarannya. Terima kasih Bu Liana sudah mau berbagi kepada saya. Mudah-mudahan nanti kita dalam memajukan pendidikan anak, terutama untuk mewujudkan merdeka belajar, akan lebih cepat, terutama untuk guru-guru muda seperti Ibu Liana. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kedepannya masalah-masalah seperti ini dapat kita atasi secara bersama. Baiklah, ini sepertinya sudah jam istirahatnya sudah selesai. Iya, waktunya masuk. Ayo Bu, kita masuk. Ya. Terima kasih. Nah.